Film berkisah tentang perjuangan seorang istri bernama Lynette dan bayinya, yang ingin menyusul suaminya yang bekerja di luar kota. Tanpa memiliki uang sepeser pun, Lynette nekat pergi mencari suaminya itu, karena sudah tidak memiliki sanak keluarga, terlebih lagi dia sudah tidak memiliki tempat tinggal, karena badai topan telah menghancurkan rumah beserta desanya. Dan inilah, Ongkos. Sumingit yung isa! Yan! Yan! Lynette yang memang tidak memiliki uang sama sekali, berusaha naik kapal feri dengan cara menyelinap, namun petugas yang melihatnya mencoba menangkap Lynette. Setelah berusaha sembunyi dari kejaran petugas, Lynette pun akhirnya tertangkap. Asan ang tiket mo? Singkat cerita, Lynette pun akhirnya tiba di sebuah dermaga, namun kesusahannya tidak selesai sampai di situ. Dermaga dengan terminal bus yang memiliki jarak yang sangat jauh, terlebih lagi jika ditempuh dengan berjalan kaki. Lynette yang tidak memiliki uang, memutuskan meminta bantuan kepada seorang bapak-bapak, namun si bapak malah mengusirnya. Beruntung, Lynette akhirnya mendapatkan tumpangan gratis dari seorang ibu-ibu, yang kasihan dan ingin membalas budi karena Lynette telah menemukan dompet si ibu yang sempat terjatuh. Pwede ko bang mamalimos ng kahit konting pera? Ihahatid ko pa to. Pasensya ka na. Ale! Yung pitakan niyo po! Setibanya di terminal bus, dengan sedikit uang yang diberi oleh si ibu tadi, lalu Lynette pun melanjutkan perjalanannya dengan menaiki sebuah bus, namun masalah pun kembali terjadi. Selain masalah ongkos, Lynette yang sedang menyusui bayinya diganggu oleh dua orang begundal yang ingin disusui juga oleh Lynette. Untungnya seorang pria dengan pistol di pinggangnya yang bernama Rod, mengusir dua pria tersebut dari bus. Tak berapa lama, Pak Kondektur pun mulai meminta ongkos bus kepada para penumpang. Lynette yang memiliki masalah dengan uang, lalu meminta bantuan kepada Rod agar mau menolongnya, untuk memberikannya uang sekedar untuk membayar ongkos bus, jika bukan demi dirinya, setidaknya untuk bayinya. Guys, baka pwede mo naman kami tulungan. Bea, pasensya ka na ha. Ang tuon ha, ikikwan. Huwag ka magalala. Sige ako nang magbabayad. Singkatnya, setelah Rod menolong Lynette, dan karena perjalanan mereka pun cukup panjang, Rod pun meminta kepada Lynette agar mau menceritakan masalah yang sedang ia hadapi, dan kisah sesungguhnya pun dimulai. Total, mahaba pa naman yung biyahe natin. Mga 4 na oras to. Ba't di mo kaya? Ito ha, yung kwento ko sa'yo. Bata pa lang ako nung maulila kami ng kapatid. Lynette pun bercerita, jika dia dan suaminya harus terpisah karena suatu hal yang mungkin jika orang mengetahuinya, akan menganggap mereka hina, lalu menghakiminya. Lynette pun melanjutkan dengan sebuah cerita pilu saat dia masih kecil, setelah ayahnya meninggal karena sebab kecelakaan dan ibunya pun menjadi depresi lalu gantung diri. Dia dan kakak laki-lakinya yang telah menjadi yatim, harus terpisah karena bibinya tidak sanggup jika harus mengasuh mereka berdua. Lynette yang tinggal bersama bibinya pun mulai mendapatkan perlakuan kasar, bahkan saat usianya 16 tahun, sang paman mulai melecehkannya, namun naas saat dia memberitahukan masalah ini kepada bibinya, Lynette malah diperlakukan kasar dan diusir dari rumah oleh bibinya sendiri. Pinaambot. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Sabi niya sinungaling daw ako. Lynette pun melanjutkan, setelah dirinya pergi dari rumah dan bekerja di sebuah kota, sebagai pramuria di sebuah restoran kecil milik saudara bibinya, Lynette pun tinggal di sana selama 4 tahun, hingga pada suatu hari, dirinya mendapatkan sebuah telepon dari bibinya, jika seseorang yang mengaku bernama Toto, yaitu kakaknya Lynette, akan datang menemuinya. Siya nga daw si Kuya Toto ko. Wala lang mukha niya. At alam mo yun, may lukso na wala pa pala silang anak. Alam mo, niya pa nga ako mag-ayos ng sarili. Manamit. Setelah pertemuan itu, Lynette pun tinggal bersama Toto dan kakak iparnya. Karena belum dikaruniai anak, istri Toto pun memutuskan untuk kerja di luar negeri. Dan dari sinilah, hubungan terlarang kakak beradik itu dimulai. Karena seringnya Lynette mendengar bahkan mengintip kakaknya saat operasi malam bersama istrinya, membuat Lynette lupa diri,
bahkan botol Rexona pun menjadi korban dirinya, lalu saya pun mulai bingung bagaimana cara menarasikan adegan selanjutnya. Rod yang mendengar penuturan Lynette, langsung terkejut, dan mengatakan apakah yang dia dengar barusan itu benar adanya. Lynette pun meyakinkan Rod kalau dirinya tidak salah mendengar. Lalu Lynette pun melanjutkan ceritanya. Setelah kepergian kakak iparnya, Lynette pun tak kuasa menahan hasratnya, lalu terjadilah hubungan cocol-mencocol antara kakak beradik tersebut. Saking bebas dan leluasanya, mereka melakukan pencocolan dimanapun bahkan kapanpun, dari saat nyuci piring, masak, makan, ngepel, hingga di atas tower, yang terbilang berlebihan dan tidak masuk akal. Saking seringnya mereka melakukan hal tersebut, hingga pada akhirnya Lynette pun hamil. Setelah itu Toto mengirim Lynette kembali ke kampung, agar bisa melahirkan di sana dan tentunya agar rahasia hubungan gelap mereka tetap aman terjaga dan tidak diketahui orang lain. Karena hal inilah Lynette mulai merasa kecewa dan depresi karena menganggap kakaknya sudah tidak peduli lagi dengannya, dan merasa ditinggalkan sendirian dengan semua beban yang harus dia hadapi. Kuya sa tabi ko, pakiramdam ko nag-iisa na lang ako. Gus, dili ka. Tana. Setelah mendengar kisah hidup Lynette, Rob pun mengatakan kalau kisah hidupnya bagai serial televisi. Lalu Lynette pun menanyakan nama lengkap Rod, apa pekerjaannya, sudah menikah apa belum. Rod pun menjawab kalau dirinya adalah seorang pelaut, dan pria lajang yang sudah siap menikah. Lynette yang mengetahui kalau Rod adalah seorang pelaut, kembali bercerita pengalaman pahitnya saat di kapal sebelum bertemu dengan Rod. Lynette pun bercerita bahwa dirinya telah diperkaos oleh kapten dan anak buahnya saat ketahuan dirinya adalah penumpang gelap di kapal tersebut. Ang tiket. Gusto ata makalibre. Kasi sir, may amoy. Lalagyan kita rito! Di kapal itu juga, Lynette bertemu dengan seorang nenek yang memiliki tanaman herbal yang sangat beracun. Dalam ingatan Lynette, saat kapten dan anak buahnya telah berlaku biadab kepadanya, Lynette meminta tanaman herbal tersebut kepada si nenek lalu menghabisi kapten beserta anak buah yang telah memperkaosnya. Patawarin ka nawa ng Diyos. At po makakakuha ng alak ni Kapitan. Rod yang tidak mengetahui kalau Lynette akhirnya membunuh semua pelaut tersebut, kembali bersikap baik dengan memberi Lynette makan dan uang, bahkan membelikannya HP second agar Lynette bisa menelpon suaminya, atau lebih tepatnya kakak. Setelah mendapat informasi kalau bus yang mereka tumpangi baru bisa melanjutkan perjalanan esok pagi, karena banjir. Lynette yang sudah banyak berhutang budi kepada Rod, sangat berterima kasih dan mengatakan bahwa dirinya merasa malu jika harus terus mendapatkan bantuan dari Rod, namun Rod malah mengatakan, jika Lynette memang ingin berterima kasih Lynette bisa temani dia menginap, sebelum melanjutkan perjalanan esok pagi. Na kami ha. Dali, magpapaload mo na ako. Hintay mo ako dito, ha? Take ko na yung cellphone, regalo ko sa'yo. Baka gusto mo, samahan mo na ako sa kwarto. Lynette yang telah banyak berhutang budi kepada Rod, akhirnya menuruti permintaannya, dan akhirnya, serigala berbulu curut, yang bernama Rod, berhasil mencocol Lynette hingga pagi. Setelah puas mencocol Lynette, Rod yang ingin membela diri kalau dirinya hanya termakan oleh cerita Lynette dan tidak berniat melakukan ini kepadanya. Namun Lynette yang sudah tahu sejak di bus, kalau hubungan mereka akan berakhir di kamar hotel seperti yang sekarang mereka lakukan. Ano ako sa mga bata? At I love you, ha? Lynette pun kembali harus kecewa, apalagi Rod yang meninggalkan dirinya begitu saja tanpa pamit. Miss, excuse me. Asan yung kasama niyo dito? Singkat cerita, Rod yang sedang berada di rumah bersama keluarganya, terkejut melihat sebuah berita,
Kalau Lynette adalah wanita sakit mental yang menculik seorang bayi, ditambah lagi Lynette mengarang cerita kepada polisi, jika Rodlah otak dari semua kejahatan yang telah dilakukannya. Akhirnya Rod pun tewas saat berusaha melarikan diri, saat akan ditangkap polisi. Film pun tamat. Son, kahit tignan niyo pa sa bag niya, nagplanong ibenta namin ng baby. Pero, iiwan niyo rin kami.